Halo, jumpa kembali ya dengan saya di channel Teknisi Makso. Gimana kabar sobat semua? Sehat-sehat saja ya. Dan di depan saya kali ini ada HP Realme ya, dan 7i, dimana kondisi sepertinya sudah pernah dibongkar ya. Dan di sini mati total ya. Jika saya pencet atau saya tekan tombol, tidak ada respon, dan jika saya cas juga tidak ada respon sama sekali. Oke, kita akan lihat ampernya ya di power supply ya. Dan di sini saya setting 5 volt. Kita coba akan colok ke HP-nya. Wow, dan bisa kita lihat ya. Jadi begitu dicolok, lihat lampu atau voltasenya langsung anjlek ya. Nah, itu lampu kedip-kedip merah dan voltase turun, itu menandakan short ya. Jadi power supply-nya otomatis anjlek ya. Oke, jadi untuk Realme 7i, jadi membuka casingnya lewat tutup belakang ya, tidak bisa langsung kita sungkil ya. Jadi di sini meski kita harus panaskan, karena untuk di baut-bautnya itu tertutup oleh back casing ini ya. Oke, jadi setelah kita panaskan, lalu kita cari celah dan kita seset keliling ya. Dan kebetulan karena ini sepertinya sudah dibuka, maka kita tidak akan terlalu sulit ya. Oke, jadi seperti ini untuk kondisi dalamannya. Lalu di sini kita buka semua ya, dan di sini sudah saya buka untuk bautnya, karena di situ terdapat banyak baut untuk mempercepat durasi ya. Oke, baru kita akan lepas casing tengahnya ya. Jadi untuk tulang tengahnya kita akan buka, dan untuk fingerprint dia terpisah ya, tidak menempel di casing tengah seperti yang lain ya. Oke, jadi di sini kita akan memulai dengan fokus di port bawah ya. Jadi apakah ini konslet di port bawah ataupun di mesin atas ya. Jadi untuk langkah awal ya kita cari ya, jadi apakah port bawah atau port atas ya. Nah, kita lepas dulu untuk fleksibelnya yang menghubungkan ke mesin atas ya. Jadi kita agar memastikan ini port bawah konslet enggak. Nah, di sini aman ya, tidak anjlek ya. Bisa kita lihat voltase tetap, lampu tidak nyala juga ya. Nah, kita coba kalau ditancapkan fleksibelnya anjlek ya. Kita coba untuk di konektor yang mesin atas, apakah fleksibel aman? Oh, aman ya. Jadi untuk fleksibel sampai ke port mesin bawah aman ya. Dan di sini sudah bisa kita pastikan mesin atas atau port atas yang bermasalah ya. Jadi memang untuk di Realme 7i itu belum ada skemanya ya. Jadi kita ya akan mencari permasalahan di mana ya. Jadi tentunya ya kita raba-raba ya, karena di sini tidak ada panduan, dan positif baterai di sebelah sini ya, negatif sebelah kanan ya kalau dari kamera kita. Apakah di cas full shot ini di konektor baterai akan full shot juga? Nah, kita otomatis kita pastikan ya. Jadi apakah di vibatnya yang short ataukah di jalur sebelum masuk IC cas ya. Maka kita pastikan di konektor baterai kita tes ya, yang merah ke positif, yang hitam ke negatif atau ground. Wah, kok enggak jalan? Belum saya nyalakan ya. Jadi untuk oke, jadi kita ulang kembali. Ada hambatan dalam, kita balik ya, yang hitam ke ground, tidak ada pergerakan ya, berarti tidak ada
masalah ya kalau untuk di jalur VPAT-nya. Dan kalau kasus seperti ini ya kita pun membingungkan ya. Jadi di konektor baterai tidak ada masalah, tapi colok cas konslet. Nah, berarti indikasinya itu jalur USB atau charger ya. Jadi V push ya atau V USB ya. Oke, jadi kita akan bongkar untuk kaleng yang agak panjang di sini ya, karena biasanya untuk di Oppo, Realme itu di bagian sini ya. Jadi untuk jalur cas ataupun backlight ya biasanya di jalur itu ya, namun tidak semuanya ya. Jadi untuk di HP Realme ya, jadi di sini kita akan coba-coba ke situ dulu ya. Jadi untuk analisa awal ya. Karena di sini juga tidak ada skema, jadi ya kita akan lakukan penganalisan satu persatu ya. Jadi untuk membuka kalengnya ya tentunya kita kasih plug supaya nanti akan mempermudah pelepasan kalengnya ya, jadi gampang. Dan untuk pembukaan kaleng yaitu kita harus hati-hati ya, itu jangan sampai mengenai komponen yang lainnya, karena sangat menyakitkan ya kalau kita saat membuka kaleng terkena komponen yang lain. Jadi otomatis kerusakan akan bertambah ya, maka kita harus hati-hati. Dan untuk panas ya saya tetap menggunakan 360 ya, jadi 365 ataupun 370 untuk pelepasan kaleng ya. Karena untuk di bawaan pabrik kaleng seperti ini tidak ada celah, ini sangat keras ya, jadi untuk membukanya. Oke, jadi seperti inilah kondisinya. Jadi di jalur untuk atau di dalam kaleng yang kecil ini ya, kita tidak tahu jalur apa ya. Mudah-mudahan di sini ya, kalau dilihat dari sini ada dua komponen itu biasanya ya IC cas, IC lampu ya. Jadi yang dikasih untuk anti panas ya atau peredam panas nih biasanya ya dua hal itu ya. Dan mudah-mudahan itu ya betul yang kita buka nih area cas ataupun USB ya. Oke, jadi kita akan bersihkan dulu untuk di area ini. Siapa tahu terkena butiran timah ya, itu sangat membingungkan ya saat komponen terdapat butiran timah saat kita melepas. Nah, itu kita bisa mesin konslet ya. Oke, jadi kita akan meraba-raba ya. Jadi kita akan gunakan jurus, yaitu kita akan coba colok. Kita akan coba colokan ke fleksibelnya seperti tadi ya. Nah, kita akan coba colok ke power supply. Jadi nah di sini kan anjlek ya untuk di 5 volt, maka kita akan turunkan sampai dia tidak anjlek ya. Jadi 1,1. Nah, 1,1 ya, untuk 1,3 anjlek ya. Jadi kita pertahankan 1,1. Nah, kita raba-raba yang panas. Nah, di sini sepertinya hangat ya. Ini mulai hangat ya. Jadi pas di IC yang paling pojok nih. Nah, ini ya. Nah, ini udah mulai panas ya. Jadi untuk IC ini, apakah IC ini piang keroknya? Karena untuk di komponen lain aman ya, tidak ada panas ataupun tidak ada masalah. Hanya satu IC ini ya yang terasa panas ya, dan sampingnya tuh hangat ya. Nah, speed saya kita perhatikan. Nah, di situ auto meleleh ya. Saya kasih flux, berarti fix ya. Jadi untuk yang bermasalah itu ya komponen itu, apakah itu memang IC-nya yang konslet ataukah
imbas ya. Jadi tentunya kita akan coba lepas dulu ya, karena disitulah posisi. Nah, kita tunjukkan. Nah, ini ya, jadi panasnya yang paling panas ya, yang komponen yang paling panas itu ya. Nah, kalau untuk di rangkaian USB itu biasanya filter ya, jadi 5 volt itu melewati komponen itu ya. Jadi filter ataupun apa ya istilah teknisinya, mungkin MOSFET ya kalau tidak salah ya. Jadi kalau salah tolong dikoreksi, komen di bawah ya. Jadi apakah ini MOSFET? Kalau kami nyebut filter ya kalau saya sendiri. Dan seperti ini ya, sebelah ke ground ya. Nah, bisa kita lihat ada 3 titik kaki ya, dan itu biasanya sebelahnya ke ground ya. Nah, itu sering terjadi ya. Jadi untuk di HP Xiaomi dulu pernah membuat video atau mengupload ya, kalau tidak salah Redmi berapa ya, Note berapa gitulah ya. Jadi tapi di port bawah ya, bukan di port atas seperti ini ya, saya lupa. Dan ini ternyata meletakkan filternya itu di port atas ya, dan ketutup kaleng ya, itu sangat menyulitkan ya. Kita coba. Nah, ini kan 1,1 tadi ya, tidak anjlek, ampere 0 ya, berarti aman. Kita coba naikkan, aman juga ya, mantap. Ini sepertinya down ya, dan mungkin memang benar ya. Jadi untuk biang keroknya IC filter tadi ya, bisa kita lihat tidak anjlek ya. Coba pasang baterai, apakah ampernya naik? Mantap ya, rezeki anak soleh ya. Jadi kita coba colok cas, ampere pun naik ya. Namun di sini belum ada tampilan apakah baterai habis. Oh iya betul, baterainya memang kosong ya. Oke, di sini sudah dipastikan tidak konslet dan bisa dicas ya. Namun kita tahu bertambah apa enggak, kita coba cas HP asli ya. Kita coba tes pakai pengecasan HP. Kita tunggu sebentar apakah ada persentasenya. Nah, 1%, mantap ya, berarti aman ya. Kita coba nyalakan. Waduh, wah kurang rapat ya. Jadi untuk mesinnya jadi tidak menyentuh tombol, jalur tombol ya. Kita coba rapatkan kembali. Kita coba nyalakan ya. Kita coba nyalakan kembali sambil dicolok cas ya, karena ini tadi baru 1%. Bisa kita lihat ya, 1%. Namun di sini udah normal ya untuk pengisian. Saya akan coba nyalakan. Wah, ini untuk kondisinya LCD juga parah ya, hanya nampak real. Hanya separuh hilang. Jadi ini separuh gelap, separuh terang, antara siang dan malam ya. Oke, jadi kita akan tunggu sampai masuk ke menu ya. Oke, jadi aman sampai masuk ke menu ya. Mantap, rezeki hari ini ya. Oke, jadi sudah dipastikan aman untuk mesinnya. Kita tinggal konfirmasi sama user atau pemiliknya ya, apakah mau diganti LCD sekalian apa enggak ya. Kita menunggu kepastiannya ya. Kalaupun memang tidak mau ganti LCD ya, kita otomatis hanya menarik ongkos servis menghidupkan ya. Jadi terkadang seperti itu ya. Jadi LCD karena memang mahal, biasanya mereka beli online dan minta tolong pasangkan ya, biasanya seperti itu. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat dan tetap dukung channel ini.